kalau susah makan itu biasa maknya kasih ini. Biasa habis itu pencet ada YouTube-nya ada itu. Oh, tab iPad. Iya benar. Iya main nih gue. Yo, Mobile Legends loh. Gini dong. Oke, nah tadi kita sampai mana ya? Tadi sampai tablet. tablet napan. Kita lanjutin. Nah, gini. Gimana? Begitu. Bukan dong. Gue mikir dulu lagi. Gimana? Lu aslinya orang mana sih? Gue asli orang Serang, Banten. Serang. Sunda lah, pokoknya gue Sunda toh. Sekarang lu tinggal di Tangerang. Di Tangerang. Gak jauh-jauh lu ya? Kagak jauh-jauh. Dari tempat lu sekarang ke Serang itu berapa? Kalau naik mobil 1 jam. 1 jam lah. Kalau naik motor sejam setengah. Artinya lu kalau mudik, maksudnya kalau lebaran lu ke sana, ke Serang? Iya. 1 jam? 1 jam. Namanya mudik ya? Ya karena kan balik pulang kampung. Jam mudik dong. Kan itu bukan berapa jaraknya. Ya kan? Besar dong zaman gua. Benar. Nah, orang selama 3 tahun nih, kayak yang tadi gue bilang, bahwa berita yang terbaru bahwa pemerintah sudah mengizinkan untuk orang-orang untuk mudik. Bahkan secara resmi setelah 3 tahun pandemi, tahun ini ada yang namanya cuti bersama untuk lebaran. Akhirnya dirilis ya? Akhirnya dirilis. Diadain lagi? Nah, itu kan selama 3 tahun orang-orang, 2 tahun kemarin itu orang-orang nggak bisa mudik. Ini artinya kita masuk tahun ketiga di pandemi ini. Lu mah mudik terus ya? Iya lagi. Dari 2020 pandemi awal, ya gue tetap sana. Tetap aja pulang tetap sana. Karena kan nggak ada penyekatan pas waktu itu. Ada sih, beritanya ada. Beritanya ada. Yang lu lihat? Yang gue lihat, yang lu alami? Nggak ada. Masalahnya gue tuh mudik ke sana itu pas hari keduanya. Jadi gue lebaran tuh di rumah gue. Sholat di rumah gue. Nah udah hari kedua baru gue cabut ke Serang. Nah mungkin itu adanya itu dari sebelum hari lebaran sampai hari lebaran mungkin ya. Setelahnya itu jadi nggak ada mungkin ya. Makanya pas gue tuh nggak ada, aman, kosong aja udah. Ada kok. Lah gue nggak ada. Lah sampai sekarang udah 3 tahun. Gimana tuh? Pandeminya sebelum lebaran, pas hari H sampai setelah lebaran nggak ada. Iya kan, tapi kan nggak disekat-sekat. Pandeminya? Mau disekat pakai apa? Pakai Sinovac. Udah booster belum sih? Belum nih. Kocak lu, nggak boleh kemana-mana lu pas lebaran. Iya makanya. Nah, ini kan mau lebaran, nanti gue mau suntik nanti. Kapan? Vaksin. Secepatnya. Udah bisa lu, udah bisa. Udah dapat notif nih, udah harus itu. Udah. Lu apa sih kemarin yang 1 2? AZ. Sinovac, sorry. Sinovac. Nah, yang kedua ini lu ketiga dong. Oh iya, sorry. Yang ketiga ini gue juga kemarin Sinovac, dan yang boleh itu kalau gak ke Sinovac, Pfizer sama AZ juga boleh. Tapi setengah-setengah dosis. Lah gimana? Oh gitu. Setengah dosis doang. Lu kalau lebih dari setengah tuh, itu artinya nggak setengah. Seberapa tuh? Selebihnya. Nah, lu selama 3 tahun nih, jadi lu benar-benar gak ngalamin rindunya orang-orang itu untuk pulang ke kampung halaman itu enggak? Iya, gue paling kalau rindunya tuh rindu sholat id bareng-bareng kan nggak boleh tuh, bahkan sholat taraweh pun di ya udah 2 tahun ini nggak bisa gitu. Ya. Terus ya gue sih itu kangennya, karena kan apalagi kalau sholat taraweh itu sholat terus kita beres sholat tuh gue sama anak-anak biasanya main petasan terus kayak jajan-jajan kemana tuh. Jamet lu main petasan. Enggak. Gue bilangin ya Indigen, jangan main petasan. Enggak, itu juga gue ya udah deh, ya benar salah. Jangan main petasan. Kompor gas loh. Kompor meledak dong. Bang Ben. Iya. Gitu paling itu. Jadi tapi tahun ini udah bisa tarawih dong. Udah dong. Hari ini tarawih tuh udah tiap malam lu tarawih. Kerasa. Hah? Tiap malam lu tarawih. Kayak tiap malam gue liat lu di sini aja. Itu tahu pakai ditanya. Bapak gue. Tapi enggak, kadang-kadang gue misalnya tarawih kan sunnah. Ya, pas lu libur lu tarawih. Iya, dan gue enggak, terakhir gue liat lu libur lu sama si doi. Iya, itu tetap tarawih.
Emang doi terawih? Ya, gitu. Oh. Ya tapi terawih ya. Terawih. Udah bisa dong. Udah bisa, udah jadi kayaknya lah, udah ke pelan-pelan udah balik semua lagi. Ya. Jadi tapi orang-orang pakai masker gak sih selama lu terawih gitu? Campur. Kalau gue sih masker terus ya, karena gue masih sekarang agak ngeri juga ya, karena bokap pernah kena, adik pernah kena. Lu pernah kena gak? Ya adik belum pernah, gue belum pernah. Ya. Yakin? Yakin. Saya yakin apa lu gak pernah? Yakin banget, karena PCR, apa namanya, antigen juga negatif kok. Lu pernah PCR? Pernah dong. Lu pernah PCR ya? Gue gak pernah lagi PCR. Lu gak punya PCR? Iya lagi. Mentang-mentang yang udah mau punya. Udah jadi belum? Hah? Jadi baca kesini kan? Udah belum? Nih, keluarnya bagus tuh liat lu. Keluarnya bentuknya lonjong. Kayak parah lu. Emang ada yang bulat? Ada. Apa? Keluar buang enggak? Oke. Lu belum pernah kena? Insya Allah belum. Gejala yang menuju ke kayaknya nih kena nih. Itu pas gua masih di TV. Waktu itu udah wir-wir itu udah 2020. Itu pas awal-awal kan adanya Covid ini, di Indo. Itu gua pulang syuting tuh benar-benar ya tenggorokan sakit, badan gua menggigil, meriang. Akhirnya gua skip kantor, gua izin. Dan pas gua izin tuh gua bilang kan gua gini-gini gejalanya. Orang kantor heboh. Sumpah heboh. Terus pas gua masuk pun gua cuma libur 2-3 hari gitu. Orang kantor juga pas gue datang pada bersibuk, pada panik. Tapi gue bilang enggak, ini cuma gejala tipes. Kan gue ke dokter kan, dia bilang gejala tipes dokternya. Oh, tapi lu PCR waktu itu? Enggak. Yuk. Ya dokternya juga gak tahu kan zaman itu. Iya. Apaan ini kayak gitu? Itu bulan-bulan berapa? Kan adanya tuh bulan Maret kalau nggak salah, Covid. Ya. Di Indo ya? Di Indo. Mungkin udah sebelumnya tapi baru diakui di bulan Maret atau April. Kan dulu katanya sebelum Maret antibodinya orang Indonesia kuat banget. Oh gitu. Ya katanya dulu. Terus ya kayaknya Maret juga deh, Maret akhir-akhir mungkin. Gitu. Masih lagi naik-naiknya. Harusnya lu masih kehitung 10 pertama tuh kalau lu bisa. Mungkin ya. Mungkin. Terus bangga gitu enggak? Enggak perlu kan? Bangga dong. Jadi duta pertama gitu. Lah, 3 atau 4 orang yang pertama itu tiap hari diliput TV loh. Harusnya lu positif aja waktu itu. Mana tahu lu mengubah nasib lu dan menjadi superstar seperti ini. Dia pertama tuh. Iya. Ya kan? Tapi kan karena penyakit kan enak juga. Semuanya selalu ada hikmah di balik kenikmatan. Iya sih benar. Jadi kalau di balik musibah itu selalu ada musibah yang gak gitu dong, lu jelek musibah ada hikmahnya, insya Allah. Amin. Kan kayak kita nih, lebaran, mudik. Nah, kalau misalnya lu ikut mudik juga gak? Gue 5 tahun selama gue di TV gue mudik. Di zaman lebaran? Apa di waktu lebaran? Mudik Jawa gue pergi semuanya. Jadi lu mau, kan gue liputan mudik tuh di Jawa. Oh. Jadi selama lu mau ngalamin kemacetan dari yang apa? Dari awal Cipali, awal tol Cipali itu kan 2014 tuh. Itu gue udah di sana. Jadi macet ya di mana, ngalamin macet ya panasnya sampai gue sehitam apa itu gue ngalamin. Terus tahun berikutnya maju-maju lagi. Gue di Tegal, habis itu gue kemana lagi? Pokoknya terakhir itu 2018 atau 2018 kalau nggak salah. 2018 gue itu bahkan sampai ke waktu itu baru pembukaan di tol ini yang Boyolali. Jadi dari Kalikuto tuh tol Batang Semarang ya Kalikuto itu. Nah itu gue ngalamin tuh, jadi jembatannya yang masih jembatan darurat tuh buat tol ya, itu gue ngalamin tuh itu semua tuh. Jadi lu kalau mau bilang gue mudik atau enggak mudik lu itu? Bisa. Itu gue yang dedikasi seorang reporter. Udah gitu aja. Nah, cuman kalau ngomongin lebaran ya, mudik atau segala macam, yang paling berkesan sama gue, selain gue cukup menikmati sih. Maksudnya macet-macetannya orang ketika menuju Jawa ya, mudik segala macam, Jawa the best sih. Maksudnya ternyata sebanyak itu orang Jawa. Wah, bukan main, Bos. Iya. Bukan main.
Dan ketika pulang itu kayak lu kalau ngalamin kemacetan yang masih tol dalam kota Jakarta itu gak ada apa-apanya, Cuk. Iya ya. Kalau lu lihat tuh Trans Jawa tuh semacet apa tuh, itu kayak bener-bener semua orang Jawa keluar tuh buat pulang ke rumahnya mereka tuh. Kayak gitu. Nah, tapi selain yang berkesan buat gue itu, di tahun terakhir gue itu 2019, pas Lebaran kan gue di Jakarta. Gue ikutan sholat Id. Ikutan sholat Id? Sorry, pas sholat Id gue di Masjid Istiqlal. Yang lain sholat Id, gue makan ke tempat sayur. Ngarahnya gitu ya doang? Enggak, lu liputan? Iya. Liputan di sana? Iya, sholat Id gue di. Gitu. Rame itu ya, gue belum pernah nih sholat gitu. Jadi, sholat itu. Lu gak pernah Masjid Istiqlal? Pernah dong, tapi sholat itu belum pernah. Nggak, iya sholat Id di Masjid Istiqlal gak pernah. Lebih Islam saya nih. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Nggak ada. Tapi gue suka sih, maksudnya gini. Vibes-nya lu suka? Vibes-nya gue suka. Karena terutama di Masjid Istiqlal ya. Iya sih. Apa ya? Jadi bahkan kalau Masjid Istiqlal itu penuh, gini, kan nggak semua orang itu di dalam. Yes. Iya. Gue lupa waktu itu masih boleh tutup jalan atau enggak, orang sampai keluar atau enggak. Tapi yang pasti kan parkiran dalam, kalau gue gak salah ingat, itu udah dipotong setengah tuh. Jadi kan lu ada kan parkiran yang masuk halaman Masjid Istiqlal itu. Ini kan terakhir udah di-renov tuh. Waktu itu dia kayak belum. Nah, jadi sisa parkiran yang ibaratnya mungkin berapa jalur yang di dalam itu diserilkan, orang jadi masih bisa di sana. Jadi sebanyak itu, bahkan yang selalu diangkat oleh media tiap tahun dan yang gue lihat sendiri itu adalah maksudnya toleransinya. Kayak katedral dia buka lapangan parkirnya buat ini juga gue Masjid Istiqlal. Terus berapa kali kan pas Idul Adha atau kapan gitu. Oh, yang sering kan Lebaran itu ketemu sama Paskah atau Jumat Agung. Nah, itu berapa tahun yang sebelumnya itu pas tuh Paskah atau Lebaran tuh bareng. Iya bener. Nah, bener. Itu juga lucu tuh, maksudnya lucunya itu dalam artian saling. Ya orang di luar mungkin berantem segala macam, tapi mereka itu bisa saling kompak gitu. Asik gitu ya, bener. Saling kasih parkiran segala macam. Yang berantem tuh tukang parkirnya. Lapak gua. Iya, yang kayak gitu. Nah, terus ini kan gue lagi makan tupat sayur ya. Iya. Jadi kan biasa dong sholat Id ada yang namanya koreksi gue ya. Koreksi. Iya, apa tuh? Ya, maksudnya kan lu ada yang namanya sholatnya. Terus ada yang namanya mungkin mirip sama Jumatan ya, karena kan gue sering ikutin Jumatan. Ada khotbahnya gitu, ada khotibnya gitu kan. Iya. Ngomongin, nah ketika khotib tuh yang dagang di luar tetap dagang aja kayak biasa. Itu sambil dengerin. Tapi ketika sholat ya udah mereka berhenti dagang, terus mereka udah gelar lagi dan sholat lagi gitu. Iya. Kan gitu kan, habis sholat khotib terus sholat lagi kan untuk sebelum bubarnya itu ada enggak? Cuma sholat, habis itu khutbah, udah selesai. Udah gitu. Udah. Oh ya, pokoknya gitulah. Iya, itu rukunnya begitu. Intinya pas sholatnya itu mereka gelar, begitu dengar khotbahnya gitu ya udah mereka yang. Ya, ternyata mereka keseberang dengar khotbahnya. Beda. Ngapain ikut sholat tadi? Ngapain ikut sholat? Kan sama-sama ada khotbahnya. Gitu. Kan nggak nyambung dong kita nanti bingung. Tapi itu keren sih. Masjid Istiqlal tuh, gue nggak tahu ya itu katanya kan bangunan yang terbesar seini apa ya? Ada. Enggak, maksud gue dari zaman dulu banget. Dari zaman dulu banget. Nggak tahu kalau katedral mungkin zaman Belanda udah ada. Istiqlal udah ada belum atau Bung Karno yang bangun tuh, gue lupa. Nah, intinya dari zaman dulu aja itu udah kayak barengan gitu, udah di-set bahwa ini hadap-hadapan supaya untuk menunjukkan bahwa serukun itu kita, memang. Meskipun beda. Kesana arahnya mungkin ya, sengaja dibikin untuk simbol itu juga kali ya. Bisa jadi ya. Yang gua gak nemu tuh waktu itu yang nyembah pohon. Gak nemu. Pohon, lumut ya kan. Dari batu ada lumutnya. Apa tuh? Disembah tadi kan gitu. Emang ada juga orang nyembah pohon? Ada. Orang yang nyembah pohon itu gak nyembah batu.
Pokoknya pohon apa? Ada pohon spesifik nggak? Pohon beringin, Yang terakhir tuh, pohon toge, yang paling dihindari itu pohon durian. takut jatuh. Yang paling sama ini, kan pohon durian takut ketimpa. Sama satu lagi yang pernah gue lihat tuh, itu nyembah pohon toge. Kecil tuh. Pohon toge kan segede. Ya Jadi, Allah, gini deh. pegal begini mulu. Ini mau kemana? Mau nyembah pohon. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa? Oke. Iya. Nah, jadi selama pandemi, yang lu paling kangen apa tadi? Vibes lebaran ya, vibes puasanya itu kurang banget. Aduh, kayak ya nggak ada aja gitu. Maksudnya kan Iya, gua harus iya, di iya. rumah, semua dilarang. Jadi ya udah. Gue ngalamin sih, meskipun boleh dibilang sebagai minoritas ya. Kaumnya gue itu kadang agak tersiksa karena susah untuk cari makan. Nah, ini pertanyaan dulu tuh. Nah. Gimana lu tuh kalau kayak gitu-gitu? Itu gue ngalamin sejak gue merantau tuh di sini nih. Gue Lu merantau ke merantau kapan emang? Tahun berapa? pas saat gue udah gak di kampung. Jadi gue udah di sini, gue merantau. Iya, tahun berapa? Gue tanya tahun berapa? 2010. 2010. Itu dari Medan? Ya, Oh. dari Medan gue kan. Nah, gue merantau ke sini, gue baru ngerasain bahwa ternyata lebaran itu susah cari makan ya. Karena selama gue 18 tahun hidup di Medan, gue gak merasakan susah cari makan. Oh, berarti Medan tuh begitu? Maksudnya ya... Enggak, karena gue makan di rumah. Kok gue gak kepikiran lagi? Iya bener ya? Iya, Begitu di sini kan, gue harus mencari kan. Iya, bener. Kayak gitu. Nah, gue baru ngerasain tuh. Nah, meskipun gue susah cari makan, tapi gue suka ngalamin itu yang kayak masuk warteg di balik tirai. Oh, lu pernah ngalamin ya? Ngalamin dong Rame gue. banget lah karena iya. Terus apa namanya? Dalam tuh gelap nggak tuh? Gelap kan tutup semua, lampu nyala tapi Ada lampu, tapi lagi mati lampu. pada terkeliling, romantis kan? Enggak. Mbak-mbak. Waktu itu mati lampu, ditutup, dikunci. Lu makan apa ngapain itu? Makan apa ngapain? Kan gue gak bisa masuk. Nggak buka. Berarti nggak makan. Bukan di warteg itu. Sebelahnya. Warteg apa bengkel? Warteg juga. Tapi. Sebelahnya. Pas gue masuk, itu kan ada etalasenya, Iya betul. dijajar makanannya. Iya dong. Itu gak ada. Karena dia gak buka. Tutup lagi. Sebelahnya lagi, Aja lagi. Oke. Harusnya buka. warteg. Warteg makan dong. Pas masuk, ternyata bukan warteg. Ternyata. Mau kemana nih? Wartel. Warung telepon masih Enggak. ada tuh. Bukan orang Tegal soalnya. Orang Langsung Brebes. Sebelahan sama Tegal kan. Iya. Warung- Makanya, tadi kan tetangga sebelah. Iya. Orang Brebes. Konsepnya gitu, tangga, neighbor. Iya. Oke. Intinya gitu, gue suka banget vibes ya. Gue ngalamin lah, dan kayak kalau gue apa ya, mau minum, mau makan pas lagi jalan itu, kadang yang kayak lupa ini bulan puasa. Jadi gue Oh, lu merasa gitu? sendiri yang kayak, aduh gak enak nih sama orang yang lihat nih kalau yang puasa. Terus kayak gitu, beneran? Bener, Oh, oke, pas oke. gue pernah nih, gue lagi seruput, gue lupa lah, pokoknya es-esan gitu lah. Gue masuk tuh, kayak jalan masuk gang tuh rame, orang tongkrongan ada gitu. Pas udah mau buka-buka puasa lah, orang-orang pada ngabuburit kan biasa ngumpul kayak gitu kan. Gue masuk, aduh lupa gue lagi puasa. Udah habis itu, karena gue cuma punya satu, ya udah gue kasih duit tuh ke mereka. Ke tongkrongan itu? Iya. Maksudnya apa? Dipalak. Anjing lu, duit mana gitu? Iya. Lu lagi nggak? Kalau ngabuburit malak dosa gak? Ya dosa dong. Batal loh. Nah ini itu batal tuh. Emang mereka lagi ngerokok. Udah malak ngerokok, nggak puasa lagi. Taunya emang nonis. Aduh, Aduh, nggak tahu. nggak tahu. Gue kan nanya. Nggak dipok dulu. Enggak. Oke, gitu. Iya iya. Nah, lu paling kangen apa? Balik Nah. lagi.
Enggak gini, kalau ngomongin vibes tadi, kan gue di sini kerja di Peak ini gue udah 3 bulan kurang lebih, 3 bulan. Nah, iya selama gue hidup di dunia ini, di Indonesia terutama, ya iyalah. Nah, gue nggak pernah ngerasain sebegini sepinya gitu kalau Lebaran. Iya, maksudnya di sini aja suara azan enggak gitu, terus kayak Iya benar. Jadi lu suka kapan nih buka atau ini udah buka atau belum gitu? kalau itu enggak sih, tetap jam gitu. Cuma Okay. beda aja vibes-nya gitu. Keluar pun kayaknya takjil juga sama-sama aja kayak hari-hari biasa gitu. Emang ada yang tiba-tiba gelar meja gitu takjil di Peak? Nggak ada kan? Nggak ada lah. Iya makanya itu. Iya. Di sini itu bedanya begitu. Gue udah 3 bulan di sini kayak Lu kayak benar-benar ke dunia lain gitu ya. Bener banget, Bukan Indonesia yang mayoritas. Iya. Gitu. Pengalamannya jadi lucu juga sih. Maksudnya Iya. kayak gini ya. Tapi ya nggak masalah juga maksudnya. Kadang-kadang suka ini aja. Kangen. Ya, I see. Nah, ini penutup nih. Jadi kalau tahun ini, maksudnya dalam artian kan pemerintah sudah longgar bet nih buat teman-teman yang mau mudik lah, mau lebaran, mau liburan lah, atau apa namanya, intinya nggak dibatasin lah banyak hal. Yes. Oke, jadi kapan nikah? Ngomong ini arahnya pemerintah. Mudik nggak dibatasi. Enak tuh. Kapan? Si nyambung tuh. Kan lebaran biasanya pertanyaannya itu. Iya. Gua enggak lagi. Kalau gua kapan nikah sih enggak, karena tahu masih bertimbang. Masih nabung nih. Oke. Enggak, pertanyaannya yang benar nih. Ini. Jadi kalau udah dikasih kebebasan kayak gini, 2 tahun udah ketahan, planning lu sama keluarga lu apa? Gua gak mau tahu lagi. Ngapain nanya? Ini gue main telur aja nih, ya main telur. Apa? Iya, gue tuh karena masih punya nenek, tinggal 1, sombong. Alhamdulillah itu. Ada orang yang gak punya nenek. Ya udah, mohon maaf, bukan sombong. Iya kan cerita, lu suruh cerita tadi. Ya kan gak harus ngomong karena gua masih punya nenek gitu. Lu gak menghargai orang-orang yang yang udah gak punya nenek itu piatu cucu Nggak, gitu. Lu jangan makin dalemin. Kan kalau gak punya ibu anak piatu, ini cucu piatu gitu. Cucu piatu apa lagi? Ya gak punya nenek. Iya. Itu. Ya udah, dia juga biasa aja. Lu doang yang bikin lebay. Belum tentu. Ya udah maaf deh. Kalau dia kangen, iya. Padahal kan dia gak pernah ketemu. Lu bisa kangen. Enggak, iya. Boleh mulai. Boleh. Karena nenek lu berapa? 1. Bukannya harusnya 2 ya orang? Dia tinggal 1. Kan gue bilang tinggal 1. Burung kakak tuh kan ini. Apa sih lagunya, gue lupa lagi. Ini gitu. 2. Mau ngelawak juga. Jone. Oke. Terus Iya. kenapa nenek lu? Nah, Istri kakek lu ya? sebenarnya bingung kalau gue jelasin soal ini. Jadi gue itu biasanya udah sekitar dari tahun 2017 mungkin 16 itu gue kalau lebaran gue ke Garut, Jawa Barat. Tadi katanya Dengerin ke Serang. Dengerin dulu. Iya memang ke Serang tuh pasti. Nah. Nah gue sholat idnya gue di Serang. Sholat id gue di Garut. Jadi gue ini memang pusing, tapi emang begini adanya boy. Gue berangkat, dengerin dulu. Oh iya. Berangkat, Ini kita semua mempelajari silsilah keluarganya Pugu ya. Bukan. Supaya kita gak pusing nih. Ini gimana? Nih, coba. Nenek lu yang mana? Nenek gue di rumah. Enggak, ini telur kok. Iya, ibaratkan biar gampang gitu. Iya nih, jadi ini bulat enggak. Gue bingung kalau beginian. Oh iya. Jadi gue pulang ke Garut tuh. Nah, ini Garut. Ini tuh. Telurnya kalau dari Garut lu gak tau kan? Oh iya, telur Garut. Tuh. Iya. Asgar. Temennya domba. Iya. Apa tuh balik domba Garut? Si Dogar lu kagak tahu. Tahu. Ya udah. Lebih tahu Asgar gue. Iya sama juga. Terus dombanya gimana tuh? punya telur gak? Atau telurnya punya domba?
Mending kita berantem aja. Dia berantem. Iya deh. Nah ini Garut nih. Nah, Gue pulang ke Garut karena nenek gue itu ikut ke sana juga. kenapa? Jadi, dulu nenek gue tuh tinggalnya di Serpong. Oke, Ke sini. sombong lu, mentang-mentang di Serpong. Sombong lagi. Ya ada orang yang nggak bisa di Serpong. Iya. Karena tinggalnya di Menteng, di Pik. Lebih bagus. Lebih oke. Kenapa? Oke, nenek lu di Serpong. Iya, nenek gue di Serpong. Hmm. Tinggal sama Wak, kakaknya bokap. Oke. Nah, dia cabut. Nah, mereka itu aduh, gue udah sih. Itu keluarga lu bukan sih? Keluarga gua. Iya, terus gimana? Intinya kenapa lu harus di Garut? Ini udah berapa menit nih? Karena nenek gua kesana. Kenapa? Ada siapa di Garut? Ikut. Iya, dia ikut lo. Karena saudara. Artinya yang Iya. berinisiasi harus ke Garut itu dari lu, dari keluarga lu. Baru nenek lu ikut. Karena ceritanya ikut, bukan permintaan nenek lu. Nenek gua minta. Artinya bukan nenek Enggak, lu jadi yang ikut ini- lu. Lu ini- pada yang ikut nenek lu. Bukan masalahnya sebenarnya. Jadi Wak gua ini Ya gak masalah, Dia cuma lu jelasin. orang Garut. dia orang Garut. Gitu. Nah, Wak lu ini anaknya nenek lu? iya. Dengerin dulu manantunya, suaminya. Oke, Nah, orang Garut. oke, Kesana pulang ke sana. oke. Selalu tuh. Sering Oke. banget selalu. Nenek gua pengen ikut, dia mau suka jalan-jalan, pengen ikut. Bokap kan bokap gua anaknya. Pasti pengen sama orang tua dong lebaran. Akhirnya bokap gua ikut Yakin ke lu? sana. Yakin lah, Bokap lu anaknya. yakin. Ada foto kecilnya soalnya. Foto kecil gak Mari kita lihat menjamin. foto kecilnya. Wah, Nggak perlu ya. foto kecil gak menjamin loh. Oh gitu. Iya. Foto siapa dulu? Udah pernah tes DNA? Belum lagi. Nah. Nggak repot banget. Itu nenek gua sama anaknya udah bener. Bisa jadi bukan. Ya udah, kalau bukan juga ya udah biarin deh. Yang penting akur. Ya udah, kalau ntar ketahuan bukan ya ngapain lu pada ke Garut? Ya udah, nggak usah Garut. Kita main gundu aja. Ya. Main gundu yuk. Jadi intinya nanti lebaran lu bakalan ke Garut. Nah, bulan tahun ini ya, Tahun ini ya? baru uji planning ya? Dua tahun kemarin nggak ya? Enggak. Oke. Setelah dari Garut, lu baru ke Serang lagi? Nah, jadi gini, gua pas sholat Id, Di Garut? hari H di Garut. Garutnya di mana? gua- Di Leles? Enggak, di Sukawening. Nggak tahu, udah Iya, lewat ya? Pokoknya Cadas lewat. Pangeran? Oh, itu Sumedang lagi. Ya jadi, sholat Id, hari H tuh, lebaran, abis zuhurnya, gua cabut ke sini. Oke, lu ke Garutnya itu pas malam takbiran? Enggak, Hamin 2 lah. Udah capek-capek, macet-macetan di sana, Iya. zuhurnya langsung balik ke sini? Langsung ke sini. Oke. Karena gua ngejar hari kedua di Serang. Di Serang itu ada siapa? Itu keluarga gede banget, keluarga mak gua. Keluarga mak lu, gede? Big size semua? Apa Enggak. gimana? Banyak, komplit, insya Allah. Banyak? Kakek nenek ada? Kan tadi di Garut nenek gua. Enggak, Ngapain kakek di nenek Serang yang dari lagi? mama. Udah nggak ada. Tadi katanya komplit. Maksudnya saudara. Jadi lu merasa cukup tanpa kakek dan nenek? Nggak gitu, Nek. Nenek gue tadi lagi di itu sedih, jangan gitu dong. Iya. Jadi intinya lu bakalan ke Serang. Serang. Gitu. Nah, sekarang tuh gue lama tuh. 2 hari. Bertahannya kapan? Bertahannya kapan? Main bola nih. Main bola. Kan di Serang terus. Kan gue teki dulu. Barca. Oke, udah ya. Iya, Intinya lu bakalan ke Garut, habis itu ke Serang. betul. Ikut dong. Boleh sih, gue butuh supir sebenarnya. Gue ngaku soalnya supir. Iya. Nah, iya benar. Udah. Ini happy banget tuh baju. Buat yang nggak tahu, Baju anak sosmed, yuk, ini adalah baju kebanggaannya anak sosmed. Squidward. Oh gitu. Tapi dia baju nggak pakai baju beginian. Ya nggak mungkin ada orang pakai mukanya sendiri. Ada sih, kayaknya bang. Oke, sampai jumpa di nanok berikutnya. Dadah!